subscribe, bunyikan lonceng, like, dan komen ya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN Daily Channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support channel ini sampai dengan sekarang. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas seputar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masalah insentif juga, yang insentif yang gagal, yang rata-rata itu memang yang di tanggal 12. Nah, jadi ada teman-teman yang lain itu yang selain gagal gitu kan, mereka itu sampai dengan tanggal sekarang, tanggal 13 September, itu yang seharusnya tanggal 12 sampai dengan sekarang tuh masih belum diproses. Atau ada juga yang masih belum proses. Oke, buat teman-teman yang pertama ini untuk insentif yang gagal dahulu nih. Seperti yang sudah saya post juga di channel gitu kan. Jadi ada teman-teman kita yang berhasil dan insentifnya masuk dengan rekening BNI. Rata-rata aku lihat di sebagian besar di tanggal 12 itu tidak lolos mereka yang memakai e-wallet, GoPay, OVO, Link Aja, atau BNI pun juga ada yang gagal. Jadi sebenarnya ini kita bertanya-tanya kan, sebenarnya apa yang salah? Saya sudah ngisi ulasan, saya sudah isi rating, data saya sudah benar. Dan memang kalau logikanya, kalau misalkan gagal gara-gara rating itu memang nggak mungkin gitu kan. Karena kan teman-teman tuh gimana cara keluar sertifikat, sedangkan untuk keluar sertifikat itu adalah syaratnya itu kita mengisi ulasan dan rating. Nah ini nih sebenarnya yang masih belum ketemu benang merahnya di mana. Jadi memang untuk memastikan kita tunggu aja dulu besok di hari Senin, di hari kerja, karena ini hari Minggu gitu kan. Jadi untuk kita telepon ke CS-nya untuk mencari kejelasan itu masih belum bisa. Buat teman-teman yang di dashboardnya itu gagal, kalian jangan panik gitu kan. Kita nanti akan cari solusinya, dan kalau sepengalaman dari gelombang sebelumnya, itu kadang mau ada kesalahan sistem dari pihak prakerja. Dan buat teman-teman yang juga mungkin ada kesalahan data gitu kan, memang kesalahan data ataupun memang kesalahan dari diri kita, itu nanti kita akan bisa lapor nih ke prakerja agar diperbaiki kembali dan akan diproses ulang kembali seperti itu. Jadi teman-teman sabar dulu, kita akan menanyakan besok gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang banyak banget yang nanyakin, ini kok saya gagal ya, kenapa ya? Padahal sudah mengikuti semuanya seperti isi rating, ulasan baik di lembaga pelatihan maupun di Tokopedia gitu kan. Karena kalau di Bukalapak kita nggak usah memberikan rating, karena memang kalau kita beli di Bukalapak mereka tidak mewajibkan untuk mengisi rating. Juga data kita seperti nama, nik itu sama gitu kan. Begitu juga pada saat kita upgrade e-wallet, nama, nik, juga KTP kita, cuman kok masih gagal juga gitu kan. Mungkin teman-teman masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa, dan kenapa. Nah jadi ini besok kita akan coba nih untuk minta penjelasan dari pihak prakerja. Dan pokoknya buat teman-teman sabar aja dulu ya, semoga aja ini memang ada kesalahan sistem, karena bener-bener ini di tanggal 12 itu banyak banget yang gagal. Namun ada juga memang yang berhasil, seperti yang foto yang aku share kemarin. Itu beliau pakai BNI dan alhamdulillah berhasil. Nah jadi memang mungkin ada sebagian orang yang sudah berhasil dan juga ada dashboard yang gagal, dan masih ada juga yang dalam proses ataupun sedang diproses, bahkan belum diproses. Nah buat teman-teman yang sedang diproses, ditunggu aja. Untuk berapa harinya itu biasanya 2 atau 3 hari setelah tanggal, karena mengingat yang gelombang sebelumnya yang pernah aku share juga, itu insentifnya itu tanggal 8 September. Namun ada yang cair untuk BNI dan OVO itu di tanggal 9 September, dan Link Aja serta GoPay itu di tanggal 10 September. Bisa jadi teman-teman yang juga tanggal 12 bisa nanti di tanggal 13 hari ini ataupun tanggal 14 atau 15. Pokoknya teman-teman ditunggu aja. Oke ya. Dan banyak juga sih yang nanya apakah weekend itu tidak diproses untuk insentif. Untuk hal tersebut, untuk insentif itu tetap akan diproses walaupun weekend. Tapi untuk call centernya itu nggak ada. Istilahnya cuma Senin sampai Jumat aja di jam kerja. Jadi kalau untuk teman-teman ditunggu aja, sabar aja dulu yang masih sedang diproses ataupun yang belum proses, kalian sabar aja ditunggu.
Ditunggu aja dashboardnya, cek secara berkala. Jikalau data kalian sudah yakin nih benar, kalian nggak usah khawatir. Pokoknya buat teman-teman juga yang sudah ada di dashboardnya gagal, kita juga jangan panik gitu ya. Nanti kita tetap akan cari penjelasan nih, apa sebenarnya yang terjadi. Kalaupun nanti misalkan nanti dibilangnya rating dan ulasan, kita kasih jawaban juga, padahal kita sudah memberikan ulasan agar mereka memperbaharui data kita juga dan proses insentif kita diproses kembali. Begitu ya teman-teman ya. Pokoknya kita di sini sama-sama nih berdoa agar sistem dari prakerja ini jauh lebih baik lagi, karena sampai dengan sekarang pun bahas untuk gelombang 4 itu masih banyak teman-teman yang belum keluar juga sertifikatnya di dashboard. Namun ya ada beberapa juga teman-teman yang dari gelombang 4 yang sudah mulai bermunculan dashboardnya. Seperti ada teman saya, beliau selesai di tanggal 25 Agustus gitu kan. Cuman baru tanggal 10 beliau baru keluar sertifikat di dashboardnya, dan beliau juga benar-benar tuh berjuang banget, istilahnya ngegedor Tokopedia, karena kemarin beliau belinya di Skill Academy, lalu dapat kiriman email bahwasanya Skill Academy telah mengirimkan sertifikat H+1 setelah kita menyelesaikan progress kelas. Nah mungkin memang kita banyaknya nyangkutnya ini di Tokopedia, mungkin karena sistem mereka juga kayak masih belum siap atau segala macamnya. Nah buat teman-teman yang mungkin masih baru ataupun yang belum membeli pelatihan, kalian bisa cari alternatif di Bukalapak misalnya, karena di Skill Academy juga ada Bukalapak seperti itu. Nah jadi buat teman-teman nih yang masih menunggu, sabar menanti, begitu juga dengan ada yang insentif di tanggal 13 September, tanggal 15 gitu kan. Jadi pokoknya teman-teman nggak usah panik, gak usah khawatir dulu. Nanti kita akan tanya kini apa kesalahan yang terjadi, kenapa gagal. Oke? Dan teman-teman juga yang masih nanyakin kapan cair untuk yang progresnya sedang diproses ataupun yang belum diproses, ditunggu aja. Saya bilang lagi ini kemungkinan 2 atau sampai 3 hari gitu kan, ditungguin aja. Pokoknya memang prakerja ini bener-bener sabar banget kita harusnya. Bener-bener kesabaran ini diuji banget. Itu kayak bener-bener kita sebenarnya udah ngikutin prosesnya gitu kan. Proses seperti kita daftar, lalu lolos, lalu juga ikut pelatihan, dapat sertifikat, dan menunggu cair gitu kan ya. Nah jadi juga buat teman-teman nih yang nanya juga, kalau sudah membeli satu pelatihan, bisa nggak kita nggak usah ikut lagi gitu kan? Nah teman-teman sebenarnya bisa aja untuk nggak ikut pelatihan kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu kembali lagi ke teman-teman semuanya. Karena seperti video saya sebelumnya juga, saya menjelaskan bahwasanya cukup dengan satu pelatihan itu sudah mewakili 4 insentif. Namun di sini sangat disayangkan nih, misalkan masih ada saldo tidak teman-teman gunakan, istilahnya kapan lagi nih kita dapat uang gratis istilahnya, ataupun pelatihan gratis dari pemerintah. Kenapa tidak dihabiskan aja kayak gitu? Jadi kalau saran saya sih bagusnya diambil aja untuk pelatihan kedua, supaya untuk dimasukin kode voucher tambahan FECNASPK. Aku tulis di deskripsi. Nah buat teman-teman yang di dashboardnya juga sudah selesai, bisa mengikuti pelatihan kedua dan itu tidak mempengaruhi insentifnya kita. Namun setelah kita beli pelatihan, alangkah lebih baiknya diselesaikan biar bisa kita mengikuti pelatihan ketiga, keempat, dan seterusnya. Lumayan nih untuk ilmu kita juga. Jadi istilahnya setelah program prakerja ini berakhir, kita sudah ada pegangan gitu. Kita sudah ada pengetahuan apa yang sudah kita dapat dari pelatihan tersebut. Oke ya teman-teman semuanya. Nah terus juga mungkin baik teman-teman tuh ingin mau putuskan rekening gitu kan ya, gara-gara kok lama banget gitu kan untuk pencairan insentifnya di platform A, B, C, D, E gitu. Kalau misalkan teman-teman mau putuskan, kalau sudah keluar jadwal itu jangan gitu ya. Nanti takutnya bebelit jadinya kayak gitu. Pokoknya teman-teman sabar aja, semua itu pasti dapat. Mau kalian BNI, OVO, GoPay, link aja, kalian semua dapat. Hanya saja tinggal tunggu waktunya aja gitu. Paling bedanya 1 hari, karena kan yang lolos di prakerja ini itu banyak banget. Jadi teman-teman memang harus bersabar untuk menunggu gitu kan. Pokoknya hak teman-teman akan teman-teman dapetin. Yang penting kita di sini juga usaha untuk menanyakan juga kenapa misalkan yang gagal tadi, dan teman-teman yang masih sedang proses ataupun belum diproses, kita tunggu aja. Pokoknya insya Allah hak teman-teman akan teman-teman dapetin. Dan kita berdoa agar sistem prakerja ini
jauh lebih baik lagi. Karena masih banyak juga kan yang di gelombang 4, sertifikatnya yang belum muncul di dashboard gitu kan. Nah, buat teman-teman juga nih yang masih kendala mengenai mengisi ulasan ataupun rating, yang satu akun Tokopedia memiliki 15 pembelian, 16, 10, pokoknya lebih dari satu, kalian bisa cek video aku di sini. Di sini ada cara gimana kita untuk kasih rating manual. Oke. Nah, baik teman-teman semuanya, mungkin itu aja dulu video dari aku. Mungkin banyak nih teman-teman yang ngerasa kayak ih banyak kali cakapnya, banyak kali omongnya gitu ya. It's okay, saya hanya memberikan informasi nih yang mungkin teman-teman butuhin, yang mungkin masih teman-teman perlukan. Pokoknya kita akan memberikan kebermanfaatan, memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, misalkan buat kalian yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin bisa aku bahas juga di lain waktu. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan follow aku ya di Instagram di @noviantias. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, dan tetap semangat, kita harus terus berjuang untuk mengambil hak kita. Insya Allah semoga semuanya diperlancar. Terima kasih ya semuanya, dan jangan lupa untuk di-share juga ya video ini. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.